Benarkah keuntungan perusahaan asuransi sebesar yang selama ini dilaporkan? Bagaimana pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 117) terhadap harga saham perusahaan asuransi? Bagi para investor yang terbiasa melihat total premi yang dikumpulkan sebagai indikator utama profitabilitas perusahaan asuransi, bersiaplah untuk kejutan besar di tahun 2025. Mulai 1 Januari 2025, aturan baru dalam akuntansi asuransi, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117, akan mengubah total cara perusahaan asuransi mencatat dan melaporkan keuangannya. Perubahan ini berpotensi membuat laba terlihat lebih kecil dari sebelumnya, meskipun kondisi bisnis sebenarnya tidak banyak berubah. Apakah ini berarti profit perusahaan asuransi selama ini terlalu besar di laporan keuangan mereka? Apakah harga saham perusahaan asuransi akan terdampak? Apakah keuntungan asuransi selama ini ilusi atau realitas? Selama ini, investor sering menggunakan total premi yang diterima sebagai patokan dalam menilai profitabilitas perusahaan asuransi. Jika sebuah perusahaan asuransi berhasil mengumpulkan triliunan rupiah premi dalam 1 tahun, banyak yang langsung menganggap perusahaan tersebut menguntungkan. Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 akan mengubah cara laba dihitung dan dilaporkan. Dengan aturan baru ini, pendapatan dari premi tidak langsung diakui sebagai laba saat diterima. Kontrak asuransi dihitung berdasarkan jasa yang diberikan kepada pemegang polis dari waktu ke waktu. Keuntungan akan disebarkan secara bertahap selama masa berlaku kontrak, bukan diakui sekaligus di awal. Hasilnya, laba perusahaan asuransi mungkin akan terlihat lebih rendah dibandingkan laporan keuangan sebelumnya. Dengan cara pencatatan baru ini, investor yang terbiasa melihat angka keuntungan besar, mungkin akan terkejut ketika membaca laporan keuangan tahun 2025. Perusahaan yang selama ini mencatatkan laba besar, bisa saja terlihat lebih biasa-biasa saja setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 diterapkan. Potensi dampaknya bagi harga saham perusahaan asuransi, harga saham bisa turun sementara jika investor panik melihat angka laba yang lebih kecil. Namun, saham bisa pulih jika pasar memahami bahwa perubahan ini hanya soal pencatatan, bukan kinerja bisnis yang sebenarnya. Di beberapa negara yang lebih dulu menerapkan IFRS 17, versi global dari PSAK 117, banyak perusahaan asuransi mengalami fluktuasi harga saham saat standar baru mulai diterapkan. Investor awalnya cemas melihat angka laba yang berbeda, tetapi seiring waktu, pemahaman meningkat, dan harga saham kembali stabil. Untuk menghindari kesalahan dalam menilai kinerja perusahaan asuransi, pasca Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117, investor perlu mengubah strategi analisisnya. Pertama, investor perlu fokus pada Contractual Service Margin atau CSM. Ini adalah elemen baru dalam laporan keuangan asuransi, yang mencerminkan laba yang belum diakui dan akan dihitung secara bertahap. Kedua, lakukan analisis arus kas dan solvabilitas. Jangan hanya melihat laba bersih, perhatikan bagaimana perusahaan mengelola dana dan membayar klaim kepada pemegang polis. Bandingkan dengan data historis. Lihat bagaimana perusahaan mencatat laba sebelum dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117. Lalu cari pola perubahannya. Perhatikan respons pasar. Jika analis keuangan dan regulator tetap optimis terhadap industri asuransi, kemungkinan besar perubahan ini hanya bersifat akuntansi teknis, bukan tanda masalah bisnis yang serius. Jadi, kesimpulannya, di era Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117, investor wajib adaptasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 bukanlah kiamat bagi industri asuransi, tetapi lebih kepada penyesuaian cara pelaporan agar lebih transparan dan adil. Namun, bagi investor, ini berarti strategi analisis saham asuransi harus berubah. Jika hanya melihat angka laba tanpa memahami konteksnya, bisa jadi Anda melewatkan peluang investasi emas di perusahaan asuransi yang sebenarnya sehat. Jadi, siapkah Anda membaca laporan keuangan dengan cara baru di era Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117? Segeralah beradaptasi.